Penantian di tengah malam. Malam sudah larut di desa Sidomulyo. Jarum jam di dinding pos keamanan pabrik menunjukkan tepat pukul 12 malam. Bu Leli baru saja menyelesaikan shift malamnya di pabrik batik. Tubuhnya terasa pegal dan pikirannya dipenuhi keinginan untuk segera merebahkan diri di kasur empuk. Ia berdiri di gerbang pabrik yang sepi. Matanya terus memandang ke arah jalanan, berharap melihat cahaya motor suaminya. Pak Rahmat, suaminya, biasanya selalu datang menjemput tepat waktu. Tak pernah absen, bahkan di tengah malam sekalipun. Namun malam ini berbeda. 5 menit berlalu, lalu 10, dan Pak Rahmat tak kunjung tiba. Rasa cemas mulai menyelinap di hati Bu Leli. Ia mencoba menelpon, namun hanya suara operator yang menyambut. Sinyal telepon di daerah itu memang seringkali tidak stabil. Bu Leli menghela napas panjang. Jalan menuju rumahnya memang cukup jauh, melewati jalan setapak yang gelap dan sedikit menyeramkan jika dilalui sendirian. Biasanya, ia tak akan pernah berani berjalan sendirian. Tapi malam ini, rasa lelah dan jengkel karena suaminya tak kunjung datang mengalahkan rasa takutnya. "Wes jalan kaki wae," putusnya dalam hati. Ia ingin segera sampai di rumah, ingin segera istirahat. Dengan tekad yang bulat, Bu Leli melangkahkan kaki menyusuri jalan setapak yang remang-remang. Suara jangkrik mulai terdengar nyaring, beradu dengan detak jantungnya yang sedikit berdebar. Bulan sabit tergantung tipis di langit, memancarkan cahaya redup yang hanya mampu menembus sebagian kecil kegelapan. Ia mempercepat langkahnya, berharap segera tiba di persimpangan jalan utama, tempat cahaya lampu jalan lebih terang. Sesampainya di persimpangan yang sunyi itu, di bawah pohon asem yang rindang, Bu Leli melihat sesosok kakek tua sedang berdiri. Usianya diperkirakan sekitar 70-an tahun, dengan rambut putih tipis dan punggung sedikit membungkuk. Kakek itu memakai baju batik lurik bergaris, celana ponggol di bawah lutut, dan mengenakan blangkon di kepalanya. Bu Leli merasa sedikit lega. Setidaknya, ada teman berjalan di tengah kesunyian ini mengurangi rasa takut yang perlahan merayapi dirinya. "Malam, kek," sapa Bu Leli ramah, mencoba melunturkan sedikit rasa canggung. "Malam, Duk, dewean wae ta?" jawabnya dengan logat Jawa yang biasa. "Nggih, kek, baru pulang kerja. Bojo kulo dereng saged jemput," Bu Leli membalas. "Wah, pasiki, kakek yu arep mulih. Mlaku bareng wae ben ono kancane," ajak kakek itu. Suaranya terdengar ramah namun sedikit serak. "Nggih, monggo, kek." Mereka pun berjalan beriringan. Sepanjang perjalanan, obrolan mengalir pelan. Kakek itu bercerita tentang kehidupannya, tentang sawahnya yang dulu luas, dan cucu-cucunya yang kini merantau. Bu Leli mendengarkan dengan seksama, merasa terhibur dengan celotehan kakek itu. Bab 2. Sumur tua dan kengerian tak terbayang. Langkah mereka semakin mendekati perempatan jalan yang agak ramai di siang hari, namun lengang di malam hari. Di sana berdiri sebuah sekolah dasar tua yang sudah tak terpakai. Di belakang sekolah itu, terdapat sumur tua yang terbengkalai, konon sering menjadi tempat kejadian aneh. Banyak cerita mistis yang beredar tentang sumur itu, namun Bu Leli tak pernah terlalu mempercayainya. "Nggih, kek, panjenengan arep nang ndi to kok wis wengi ngene?" Bu Leli tanya, mencoba memahami tujuan kakek di tengah malam begini. "Kakek arep jenguk bocuku, Nduk. Pucuku laki loro, ora enak awak. Wes pirang-pirang dino ora enak," jawabnya pelan. "Loh, kok jenengan ora satunggal omah, kek?" Ia hampir bertanya lebih jauh, namun buru-buru mengurungkan niatnya. Takut menyinggung perasaan kakek itu. Biarlah, mungkin memang ada alasan pribadi yang tidak perlu ditanyakan. Giliran si kakek bertanya, "Lah nduk iki kerjo nang ndi to kok pulangi wengi banget ngene? Koyo orang duwe bojo wae," candanya dengan logat Jawa yang biasa diselingi sedikit tawa kecil. Bu Leli tertawa. "Nggih, kek, kulo kerja nang pabrik batik. Kebenaran iki shiftingan, jadi mulihe wengi."
Pembicaraan berlanjut, semakin akrab. Bu Leli merasa nyaman, seolah-olah berjalan dengan kerabat sendiri. Ia tak lagi merasa takut akan kesendirian malam itu. Saat mereka melintasi pagar sekolah, tepat di samping keberadaan sumur tua yang tertutupi semak belukar, kakek itu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah Bu Leli. "Wes yondo, kakek wes tekan," ucapnya. Bu Leli sedikit bingung. "Loh, wes tekan di to, kek?" Kakek itu masih menunduk. "Kakek arep mulih, Nduk. Matur nuwun yo, wes ngancani kakek." Suaranya terdengar semakin serak dan dalam. Saat itulah perlahan kakek itu mengangkat wajahnya. Bu Leli menatapnya, menunggu senyum perpisahan. Namun yang ia lihat bukanlah wajah ramah yang selama ini menemaninya bercakap. Matanya melebar, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Wajah kakek itu rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya hamparan kulit pucat tanpa bentuk seperti selembar kanvas kosong yang belum terlukis. Sebuah kengerian dingin menjalari seluruh tubuh Bu Leli. Ia merasakan kakinya lemas, seolah tak mampu menopang bobot tubuhnya sendiri. Suara kakek itu kembali terdengar, namun kali ini lebih berat, seolah berasal dari tempat yang sangat dalam. "Wes yondo, kakek mulih disit. Assalamualaikum, Duk," ucapnya dengan suara serak keluar dari wajah yang rata tanpa bibir yang bergerak. Kata-kata itu diucapkan dari wajah yang rata adalah pukulan terakhir bagi kesadaran Bu Leli. Dunia seolah berputar dan kegelapan menelannya. Tubuhnya limbung, jatuh ke tanah tanpa suara. Bab 3. Terbangun dalam misteri. Saat Bu Leli membuka matanya, ia merasakan kehangatan selimut di tubuhnya. Aroma kamarnya yang familiar menusuk hidung. Ia menoleh ke sekeliling. Ini kamarnya, rumahnya. Ia berada di tempat tidurnya sendiri. Piye carane aku iso tekan kene?" gumamnya, suaranya serak dan lemas. Ingatan tentang pertemuan dengan kakek berwajah rata itu menyerbunya seperti badai. Ketakutan kembali mencengkramnya. Ia bangkit dari tempat tidur dengan susah payah, merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, seolah baru saja berlari maraton. Ia melihat ke arah jam dinding. Pukul 6 pagi. Matahari sudah mulai menyinari jendela kamarnya. Bagaimana ia bisa tidak sadarkan diri di dekat sumur tua dan terbangun di rumahnya sendiri tanpa ingatan apapun tentang perjalanan pulang? Siapa yang membawanya? Atau kakek berwajah rata itu membawanya pulang? Ia mencoba mengingat setiap detail percakapannya dengan kakek itu. Pembicaraan mereka yang ramah, pertanyaan kakek tentang istrinya yang sakit, dan tujuan ke rumah istrinya yang aneh. Dan tentu saja wajah rata itu beserta ucapan perpisahan yang dingin dan tanpa ekspresi. Sejak dari hari itu, Bu Leli tak pernah lagi berani melewati jalan itu sendirian di malam hari. Setiap kali ia melewati sekolah dasar tua itu, pandangannya selalu tertuju pada sumur yang terbengkalai di belakang itu. Rasa dingin selalu menjalari di punggungnya, seolah ada sepasang mata tak terlihat, tanpa bentuk, yang mengawasinya dari dalam kegelapan sumur. Misteri tentang bagaimana ia bisa sampai di rumah tetap menjadi teka-teki yang menghantuinya. Apakah ada yang membantunya? Atau kakek berwajah rata itu yang membawanya pulang? Pertanyaan itu selalu berputar-putar di benaknya tanpa jawaban. Bu Leli tahu, ia telah bertemu dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini, dan pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, sebuah kenangan yang dingin dan mencekam.